wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Catur Yuliani dengan nomor NIDN 0606078603. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Nurse Tikes Dutagama Klaten, yang izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana PDD UKT-PT bidang pengajaran ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Nurse Tikes Dutagama Klaten, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Secara deskripsi singkat untuk mata kuliah yang saya ampu ini, bahwasanya mata kuliah keperawatan anak ini merupakan mata kuliah yang dilalui oleh mahasiswa keperawatan pada semester 6. Yang mana mata kuliah keperawatan anak ini terdiri dari 3 SKS yang meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk waktu tempuh penyelesaian mata kuliah keperawatan anak ini dalam waktu 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian 1 pertemuan UTS, dilanjutkan 7 pertemuan setelah UTS, dan diakhiri dengan 1 pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah keperawatan anak ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir remaja dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, baik di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri ataupun kolaboratif. Dan mata kuliah keperawatan anak ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa dalam mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional yang holistik, kemudian memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi klien atau keluarga dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kemudian kegiatan belajar mengajar mahasiswa pada keperawatan anak ini berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional atau pengembangan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Adapun untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak ini, di akhir perkuliahan kami mengharapkan mahasiswa nantinya mampu menjelaskan tentang teknik, prinsip, prosedur dalam pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri ataupun kolaboratif pada bidang keilmuan keperawatan anak. Kemudian CPMK yang kedua, kami harapkan mahasiswa juga mampu menyusun asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah ataupun yang belum tersedia. Kemudian yang terakhir, CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu merancang asuhan keperawatan pada area spesialisasi khususnya di perawatan anak sesuai dengan delegasi dari nurse spesialis dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab sesuai prinsip legal, etis, dan peka budaya sesuai dengan kode etik keperawatan. Kemudian
untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak ini, kami menggunakan blended learning, bisa secara daring dan juga kombinasi dengan luring. Untuk secara daring, kami menggunakan tatap maya, Zoom meeting untuk penyampaian materi, dan juga nanti difasilitasi menggunakan e-learning USP yang di situ semua direcord dalam e-learning baik dari presensi maupun kegiatan dokumentasi pembelajaran di keperawatan anak. Kemudian untuk yang luring kami menggunakan tatap muka di kelas ataupun di laboratorium dalam penyampaian atau skill praktek di keperawatan anak. Seperti itu. Kemudian untuk materi pembelajaran di keperawatan anak, bahan kajiannya meliputi yang pertama tentang konsep dasar keperawatan anak, kemudian yang kedua pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian yang ketiga pemeriksaan fisik pada anak, kemudian yang keempat pendidikan kesehatan pada anak, baik dalam upaya pencegahan primer, sekunder ataupun tersier. Kemudian yang kelima adalah MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Kemudian yang keenam, asuhan keperawatan pada anak dengan perilaku kekerasan. Kemudian yang ketujuh adalah asuhan keperawatan anak dengan gangguan kongenital dan pada sistem kardiovaskuler. Kemudian yang kedelapan yaitu tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan kongenital dan peradangan pada sistem gastrointestinal. Kemudian yang kesembilan, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kongenital pada peradangan sistem urinari. Kemudian yang ke-10, asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang ke-11, asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem digestif. Kemudian yang terakhir, ke-12 adalah asuhan keperawatan anak dengan kebutuhan khusus, di mana di sini adalah anak dengan ADHD. Kemudian untuk metode pembelajarannya, kami tetap berfokus pada mahasiswa atau student center learning, di mana di sini mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Di mana dalam implementasi SCL di sini kami menggunakan beberapa metode, di mana kami juga menggunakan tutorial kelas, kami juga menggunakan contextual instruction, di mana di sini ada juga ceramah atau proses delivery materi ilmu dari dosen kepada mahasiswa, dan juga diikuti dengan brainstorming dari mahasiswa yang disampaikan oleh mahasiswa, dan juga dengan praktikum di laboratorium seperti itu. Kemudian untuk sistem penilaian atau asesmen yang kami gunakan, bahwasanya kami mengambil 50% dari SKS teorinya dan 50% dari praktikum. Yang mana untuk 50% dari teori kami ambil soft skill-nya sebesar 25%, kemudian UTS-nya 20% dan UAS-nya 30%. Dan penugasan itu 25%. Selanjutnya untuk praktikum yang setengahnya dari penugasannya juga 50%, kemudian soft skill-nya 25% dan evaluasinya 25%. Itu terkait sistem penilaian. Selanjutnya nanti akan kami lampirkan, kami sampaikan cuplikan dari rekaman pembelajaran di kelas, yang mana di sini kami sampaikan sesuai dengan RPS, yaitu pada pertemuan ke-15 yang akan membahas tentang ADHD. Mudah-mudahan dengan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini, khususnya pada mata kuliah keperawatan anak ini, dapat mengembangkan kemampuan kami, saya selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak, dan harapannya nanti dapat mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2023 ini. Selamat menyaksikan dari cuplikan rekaman pembelajaran mata kuliah keperawatan anak yang saya ampu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.